Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Mimpi timnas Indonesia Putri untuk bisa lolos ke Piala Asia akhirnya harus kandas setelah di pertandingan terakhir tadi malam harus mengakui keunggulan tim dari Cina Taipei ya dengan skor tipis 1-2, dan tentu di klasemen akhir kualifikasi Piala Asia Perempuan di grup D, timnas Indonesia Putri hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan total raihan 3 poin, berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4 gol. Ya tentu pastinya memang kita berharapnya timnas Putri ini bisa melangkah jauh gitu ya, bisa lolos ke Piala Asia Putri. Ya karena memang mungkin target dari federasi juga untuk bisa lolos di Piala Asia Putri, tetapi ya tentu apa yang kita harapkan itu sebetulnya sulit ya. Ya jangankan kita untuk lolos itu, untuk kompetisi Liga Putri di kita aja kita nggak punya gitu, nggak ada. Walaupun dulu sempat ada dan akhirnya sempat terhenti ketika pandemi. Tapi sampai saat ini Liga Putri di Indonesia belum kembali bergulir gitu. Ya walaupun saat ini komposisi dari timnas putri mulai dari pelatih didatangkan dari Jepang, bahkan pelatih Jepang ini adalah kita tahu bahwa mantan pelatih yang membawa Jepang juara dunia tahun 2011. Terus juga para pemain diaspora didatangkan dan diproses naturalisasi, tapi itu juga belum cukup untuk bisa membawa atau mendongkrak timnas putri untuk berbicara banyak di level Asia. Ya jangankan di level Asia, di level ASEAN aja kita juga benar-benar masih kalah dari Thailand, Vietnam, bahkan Filipina gitu. Dan negara-negara yang menjadi pesaing Indonesia di kualifikasi Piala Asia Wanita di grup D, entah itu Cina Taipei, Pakistan dan Kyrgyzstan, mereka ini benar-benar sudah punya kompetisi yang tertata rapih gitu ya. Apalagi Cina Taipei gitu yang memang diunggulkan di grup D ini, dan secara peringkat pun benar-benar sangat jauh gitu. Cina Taipei itu berada di peringkat ke-42 kalau tidak salah, sementara Indonesia Putri, timnas Indonesia Putri itu berada di peringkat 95. Bahkan kita di match day kedua kemarin kalah dari timnas putrinya Pakistan yang rankingnya benar-benar jauh di bawah kita, peringkat 157 kalau tidak salah. Tetapi ya karena mereka punya dasar, punya pondasi yang kuat, yaitu melalui kompetisinya di negara masing-masing. Jadi tentu ketika di timnas pun mereka sudah tidak kesulitan lagi untuk mencari pemain, untuk membangun chemistry antar pemain gitu, karena kompetisi liga-liga mereka itu benar-benar sudah dikelola dengan baik. Bahkan 3 pesaing di grup D tersebut ya, Cina Taipei, Pakistan dan juga Kyrgyzstan ini, mereka itu di negaranya masing-masing kompetisi liganya itu benar-benar ya bisa dibilang lebih baik daripada kompetisi liga laki-laki di kita. Di kita kan cuman punya satu kompetisi ya, BRI Liga 1 doang itu. Sementara kompetisi sepak bola wanita di Cina Taipei aja mereka punya 2 kompetisi ya, liganya dan juga piala domestiknya gitu. Jadi benar-benar ya kualitasnya pun sangat jauh. Jadi ya apa yang ingin kita harapkan untuk lolos ke Piala Asia Wanita sebetulnya itu masih terlalu jauh gitu ya. Ya kita liga aja nggak punya. Bahkan setelah pertandingan terakhir kemarin selesai, tentu ketika timnas putri berada di pinggir lapangan, seluruh pemain mereka membentangkan banner tuh yang bertuliskan dengan Pak Erik, kapan Liga 1 itu bergulir gitu ya. Bahkan sempat menimbulkan pro kontra kan itu. Banner tersebut akhirnya diambil kembali oleh salah satu officialnya. Mungkin ya lebih kepada nggak tahu ya itu anti kritik atau apa gitu. Tetapi kan ya sebagai pemain apalagi di timnas gitu tentu
apa salahnya gitu para pemain timnas putri ini menanyakan kejelasan bagaimana soal kompetisi Liga Putri Indonesia ini akan digelar gitu. Jadi iya, kita juga akan tunggu, akan menagih terus janji-janjinya dari ketua PSSI kita ya, Erick Thohir gitu, dengan membangun kembali atau mengaktifkan kembali kompetisi Liga Wanita di Indonesia gitu. Karena kan ketika setiap kali ditanya oleh wartawan atau oleh media, ketua umum PSSI ini selalu menjawab, ya kita tidak akan dulu terburu-buru katanya, jangan dulu tergesa-gesa, karena ketika kita akan membangun sebuah kompetisi itu perlu dulu klubnya dulu tersedia gitu, pemainnya juga harus tersedia. Ya sebetulnya kembali lagi ya, jika kita harus menunggu pemain ataupun klub yang siap, harus berapa klub lagi gitu yang memang harus siap untuk menjalani sebuah kompetisi. Pemain juga pasti udah banyak kan, harus nunggu sampai berapa pemain lagi gitu. Liga kompetisi sepak bola wanita di Cina Taipei aja mereka hanya terdiri dari 6 klub gitu. Di Filipina pun juga sama gitu, yang saat ini kompetisi Liga Filipina itu benar-benar cukup baik gitu dibandingkan dengan ya kita yang belum punya gitu. Filipina juga terdiri dari 6 tim di liga domestiknya, bahkan di piala domestiknya mereka di kopanya ada 6-8 tim gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tetapi ya setiap musimnya, setiap tahunnya kompetisi itu ya digelar secara rutin itu, sehingga pelatih timnas pun tidak pusing nantinya ketika ada event-event internasional untuk timnas gitu. Bahkan mungkin ya bisa dibilang coach Satoru Mochizuki juga mungkin ya kebingungan gitu, berbeda banget dengan Jepang yang sudah tertata rapi kompetisinya. Ketika dia datang ke Indonesia, ya bingung mau mengambil pemain dari mana untuk timnas putri Indonesia ini gitu. Jadi makanya kebanyakan saat ini juga federasi masih mengandalkan ya jangka pendek dengan mendatangkan beberapa para pemain diaspora untuk bergabung ke timnas Indonesia, termasuk juga 3 nama yang saat ini sedang diproses gitu. Jadi setelah ini, nextnya setelah gagal dari kualifikasi Piala Asia, tentu fokus dari timnas putri ini akan tertuju ke Piala ASEAN ya, AFF nanti yang akan digelar pada bulan Agustus. Dan tentu ya di AFF pun sepertinya masih akan berada di bawah bayang-bayang Thailand, Vietnam dan juga Filipina gitu. Saya pribadi ya tidak terlalu berharap, tidak terlalu berekspektasi tinggi dengan timnas putri kita ini yang sekarang, ya karena kompetisinya pun kita masih belum punya gitu. Berkaca dari timnas futsal putri wanita, tentu kompetisi Liga Futsal Putri Wanita sekarang kan di kita benar-benar berjalan baik ya, sehingga kan itu berbanding lurus dengan prestasi timnas putri di event-event internasional gitu. Ranking tim futsal putri saat ini juga berada di 5 besar Asia kalau tidak salah ya. Ya begitupun juga lolos ke Piala Asia kemarin futsal gitu. Jadi itu yang menjadi PR untuk kompetisi Liga Putri di Indonesia saat ini. Jadi jangan tunggu benar-benar sampai harus nunggu berapa klub, beberapa pemain gitu. Ya diproses dulu aja saat ini, benar-benar harus dieksekusi gitu. Toh juga seperti kompetisi sepak bola putri di Cina Taipei, di Filipina, mereka juga tidak banyak klub, hanya terdiri dari 6-8 klub. Tetapi ya dengan kompetisi itu dikelola dengan baik, ya pasti liganya pun akan berjalan dengan baik gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.